Hei, itu tidak semudah itu. Kami ingin amplop merah. Ayo, tadi sudah cukup belum? Kamu harus kasih amplop merah besar untuk menikahinya. Ayo, tante-tante. Ini amplop merahnya. Tante, kamu tidak bisa menikahi putriku tanpa 500.000. Oh. Mertua minta banyak. Ayo. Terlalu sedikit. Sedikit lagi. Tante, semuanya di sini. Ya, sekarang ini orang tidak bawa uang tunai sebanyak itu. Aku akan minta Suiran tulis surat hutang untukmu. Dan aku akan melunasinya nanti. Wang Lu, kenapa kamu ribut? Kamu serius banget? Aku tahu ibu sedang menguji ketulusanku terhadap Sin Er. Ibu, kamu ada di sini hari ini. Aku juga ingin membuat pernyataan. Aku akan memperlakukan Sin Er dengan baik di masa depan. Aku tidak akan membuatnya tersakiti dan membuatnya bahagia, oke? Walaupun aku tidak mengujimu. Aku butuh kamu tunjukkan ketulusanmu sekarang. 500.000 tidak banyak. Aku pikir kalau kamu benar-benar baik ke Sin Er, kamu bisa menyelesaikannya. Ya. Sin Er, kamu serius? Tidak, Bu. Kamu tidak bilang soal 1,5 juta yuan ke aku. Kamu tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Sayang, lihat. Mobil sudah menunggu di bawah. Bagaimana kalau ini? Ya, ayo kita ke tempat pernikahan dulu. Setelah pernikahan selesai, kita akan coba mengumpulkan uang. Oh. Kenapa kasihnya setelah pernikahan? Kamu pikir aku bodoh? Atau mudah ditipu? Jangan khawatir. Jika aku tidak bisa mendapatkan 500.000, aku tidak akan menikah. Anak ibu. Apa yang kamu bicarakan? Meskipun kamu dan Sin Er memutuskan untuk menikah tanpa uang, aku setuju. Tapi sekarang situasinya berubah. 1,5 juta ini, itu terkait dengan pernikahanmu dengan Sin Er. Itu terkait dengan kebahagiaan anakku dan wajah keluarga Ning kita. Sin Er, apakah kamu maksudnya sama? Lihat hari ini. Keluargaku benar-benar dalam kesulitan. Tolong bantu aku. Sin Er. Orang lain mungkin tidak tahu. Tidakkah kamu tahu? Uang untuk kuliahku adalah pinjaman dari orang lain oleh orang tuaku. Untuk pesta pernikahan ini, ibumu bilang kita tidak boleh membiarkan orang lain meremehkan kita. Seluruh keluarga kita menghabiskan semua tabungan kami untuk mengadakan pesta pernikahan di Hotel Bintang 5. Sin Er, aku miskin sekarang. Tapi kita sudah bersama selama 7 tahun. Tidak mudah bagi kita untuk sampai di sini. Kamu pasti tahu kemampuanku, kan? Aku sudah bilang padamu bahwa aku ingin memberimu kebahagiaan dan masa depan. Semua ini benar. Tapi Sin Er, itu butuh waktu. Sin Er, bisakah kamu mengerti aku, Sin Er? Sin Er. Itu bukan niatku. Dia adalah ibuku setelah semua. Sin Er, kamu bilang. Dalam beberapa tahun terakhir selama kamu memintaku untuk melakukan, aku telah melakukan semuanya. Tapi tiba-tiba kamu memintaku untuk mengeluarkan 500.000 hari ini. Aku tidak bisa melakukannya. Sin Er. Apakah kamu pikir pernikahan hari ini? Haruskah kita tetap menikah? Meskipun aku bisa memberimu 500.000. Jangan pergi. Sin Er. Aku hanya ingin janjimu hari ini. Jika aku tidak bisa mendapatkan 500.000, apakah kamu masih mau menikah denganku? Liu Xing, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Meskipun kalian berdua sudah bersama selama bertahun-tahun, aku memohon padamu, bisakah kamu mengesampingkan semuanya untuk saat ini dan menunggu sampai besok? Siri, aku akan mengumpulkan 1,5 juta untukmu. Kalian berdua sudah bersama selama bertahun-tahun. Mengapa kamu harus mempermalukannya seperti ini? Sulit. Siapa yang tidak?
Sekarang mereka datang kepada kita. Aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa memaksamu. Mama, aku hanya bisa memaksamu. Mama berhenti bicara. Aku tidak bisa mendengarnya lagi. Keluarga Xiao De meminta mahar. Itu urusan anakku. Tidak ada hubungannya dengan saudariku. Aku tidak bisa karena urusanku untuk merusak pernikahan saudariku. Aku sudah memikirkannya. Aku akan bertanggung jawab atas uang ini. Aku akan menjual semua yang aku punya. Aku akan meminjam uang untuk mengumpulkan uangnya. Mama, kamu bicara dengan mudah. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Jika kamu bisa menyelesaikannya, bisakah kamu menyelesaikannya? Sekarang kita sudah membicarakannya. Aku tidak takut dengan tetangga. Meskipun kamu menawarkan 500.000 yuan hari ini, pernikahan akan berlangsung dengan sukses. Jika kamu tidak bisa, jangan salahkan aku. Aku tidak bisa membantu. Mama, apa yang kamu bicarakan? Sanran, rendahkan dirimu saja. Tundukkan kepalamu padanya. Dan mari kita lewati hari ini. Dalam situasi ini, Sanran. Saya tahu kamu sudah membayar banyak untuk hubungan ini, tapi jujur, saya juga sudah membayar banyak. Kamu bilang kita tidak punya rumah untuk menikah. Saya diam saja. Akan aku lakukan. Aku bahkan mengecat dinding rumah sewaan sendiri. Setiap kali aku ke rumahmu, ibu mertuamu selalu memperlihatkan kuasanya. Apa aku pernah menyentuhnya? Aku mencuci baju, menuangkan teh. Aku melakukan semuanya. Tanya orang tuaku. Apakah aku pernah menggunakan mesin cuci di rumahmu? Tahun ini saat kita menikah ada sesuatu yang terjadi di rumahku. Apa kamu tidak bisa membantu aku? Halo. Baiklah, aku mengerti. Kami akan segera ke sana. Hotel sudah menelepon untuk mengingatkan kami. Semua orang sudah di sana. Hanya kami yang belum datang. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Dan aku sudah melakukan apa yang bisa kulakukan. Keputusan ada di tanganmu. Mengapa kamu tidak pernah memikirkanku? Apa kamu pernah memikirkanku? Cepat, cepat, cepat. Dasar kau terus-terusan mendesak aku. ayo, permisi, terima kasih. Lama tak jumpa. Aku sudah mengatakan semuanya dan melakukan semuanya. Hari ini apakah kamu menjadi pendamping pengantin? Kakak aku di sini. Apa kamu tidak mau menikah? Apa yang salah? Atmosfernya aneh. Apa sekarang kamu akan memaksaku Suiran? Suiran, lihat kamu membuat kakakku menangis. Lingxia, bagaimana bisa kamu menyalahkan Suiran? Ini semua karena dipaksa oleh ibumu. Lihat bagaimana keluargamu memperlakukan Suiran. Suiran, jangan khawatir. Aku pasti akan mengumpulkan 500.000 yuan. Wang Lulu. Apa urusan pertengkaran kita denganmu? Wang Lulu, apa kamu mencintaiku? Saya tahu kamu selalu menyukai aku selama bertahun-tahun ini. Tapi aku hanyalah seorang yang miskin. Aku tidak punya rumah atau mobil. Dan aku tidak bisa memberimu pernikahan yang megah. Tapi jika kamu mau, kita bisa menikah sekarang juga. Ke adegan pernikahan. Maukah kamu menikah denganku? Suiran, jangan gegabah. Bisakah kamu tenang? Suiran, aku sudah bilang sebelumnya. Ini urusanku. Aku tidak bisa membiarkan menghancurkan pernikahanmu. Wang Lulu, apa yang sedang kamu bicarakan? Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Tidak peduli apa konfliknya. Ayo bicarakan setelah hari ini. Penata rias, cepatlah. Cepat perbaiki aku juga. Ayo bicara di dalam mobil. Meskipun
Ibuku memperlakukanmu seperti ini hari ini. Aku tahu itu salah. Aku minta maaf padamu. Tapi aku pikir kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya sudah mengenalku dengan baik. Kamu juga harus mempercayaiku, sama seperti aku mempercayaimu. Apa kamu pikir aku tidak akan menikahimu hanya karena 1/2 juta? Apa kamu sudah memikirkannya? Kalau untuk uang, apakah aku akan memilih untuk bersamamu? Apa kamu tahu berapa lama aku sudah menunggu hari ini? Bagaimana bisa kamu menyakitiku begitu dalam pada hari ini? Pergi dari sini. Kalian berdua keluar dari sini. Lin Xin berhenti berpura-pura. Jangan berlagak mulia. Dan betapa baik dirimu. Sepatu kristal putri salju, hanyalah mimpi-mimpimu sendiri. Selama bertahun-tahun, kamu selalu menganggap dirimu sebagai dewi. Kamu sudah terbiasa. Semua orang memperlakukanmu seperti bintang. Bukankah kamu selalu merendahkanku? Kamu bilang aku bajingan lokal. Keluargamu memang konyol. Untuk hanya 1/2 juta. Kamu mengusir pria yang sudah mencintaimu selama bertahun-tahun? Xin. Terimalah nasibmu, ya? Mulai sekarang, Wang Lulu adalah istriku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Ngomong-ngomong Bibi, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasih telah membantu kami. Aku juga ingin memberitahumu, jangan meremehkanku. Aku bisa membuat hidupnya 20 tahun lebih mudah, dan mendapatkan semua yang dia inginkan. Tunggu dan lihat saja. Ayo pergi. Minggir. Kakak. Kakak. Ayo pergi. Suran, jangan marah. Pernikahan hari ini tidak terjadi. Ini berkah. Bertemu dengan orang-orang yang begitu kecil hatinya. Jika kamu benar-benar menjadi menantu mereka, mereka akan mempermalukanmu sampai mati di masa depan. Aku kasihan padamu. Hari ini pasti sulit untukmu. Apa maksudmu dengan itu? Apa kamu tadi tidak benar-benar melamarku? Kamu hanya berpura-pura di depan mereka. Bukan itu maksudku. Tidak. Meskipun aku sudah setuju padamu. Bagaimana aku bisa menjalani hidup di masa depan? Aku tidak peduli. Mulai hari ini aku milikmu. Kamu tidak boleh berubah pikiran terhadapku. Dan kamu harus berjanji padaku. Mulai hari ini, kamu harus putus dengan Ning Xin. Kamu janji padaku. Aku berjanji. Kamu hanya tahu menangis. Aku tidak setuju dengan pernikahanmu dengan Suiran dari awal. Aku sudah memberitahumu. Sekarang kamu seperti ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu menikahinya. Apa yang salah? Meskipun kamu bekerja keras dan menghasilkan uang, apa yang dia lakukan salah padamu? Kamu masih membelanya. Dia selingkuh darimu. Dia telah mempermalukanmu sampai ke Samudera Pasifik. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi tetangga di masa depan. Dia membuangku. Bukankah itu semua karena kamu? Kenapa kamu menyalahkanku?
Salahkan aku karena terlalu memanjakanmu sejak kecil. Mencintaimu terlalu banyak dan terlalu memanjakanmu. Aku memberikanmu semua yang baik dan mengirimmu ke perguruan tinggi. Dan aku hanya berharap kamu bisa menikah dengan pria yang baik. Sekarang kamu menyalahkanku. Meskipun kamu menemukannya sendiri. Tapi sekarang kamu harus menanggung konsekuensinya. Kamu benar-benar sesuatu. Kamu sudah mencoba memisahkan kami selama 7 tahun. Sekarang kamu berhasil. Kamu berhasil. Apakah salah aku membiarkanmu menikah dengan pria yang baik? Lebih baik daripada menikahi pedagang sapi. Selain itu, selain Suiran, pernahkah kamu menemukan orang lain? Aku benar-benar sudah muak denganmu. Aku tidak sanggup melawanmu. Tidak bisakah aku menghindarimu? Kenapa anak ini seperti ini? Kemarilah lihat. Banyak sekali mobil. Kamu suka yang ini? Tidak. Kenapa kamu harus membeli mobil? Tentu saja aku butuh mobil. Kamu adalah asisten manajer umum ayahku. Bagaimana bisa kamu tidak punya mobil? Dan kita akan segera menikah. Milikku adalah milikmu. Kecuali kamu tidak mau menikah denganku. Jangan bilang begitu. Aku tidak bilang aku tidak mau menikah denganmu. Lalu kenapa kamu tidak menyelesaikan prosedur perceraian? Aku dan Yansin. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, aku pikir. Aku ingin memikirkannya lagi. Mari kita bicarakan nanti. Kamu jelas masih punya perasaan padanya. Meskipun kamu telah memilihku, kamu tidak bisa memiliki semuanya. Lihat apa yang kamu katakan. Aku sudah berjanji padamu. Tidak. Kamu harus memberiku waktu yang pasti hari ini. Kamu belum bercerai. Jika kamu bersamaku, orang akan mengira aku selingkuhan. Oke. Mari kita lakukan dalam beberapa hari, oke? Lihat itu. Apakah kamu suka yang itu? Mengendarai mobil ini akan membuat orang tertawa. Aku pikir itu terlihat bagus. Terlalu mencolok. Oke. Ya. Tunggu sebentar. Tuan. Dia jelas melihat kita. Kenapa dia begitu jahat? Kita melewatkannya lagi. Itu selalu terjadi. Aku tidak tahu berapa lama kita harus menunggu. Seberapa terlambat kita akan kembali. Itu selalu terjadi. Sing Er, apakah kamu lelah? Kenapa kamu tidak duduk sebentar dan aku yang akan menyetir? Jangan marah. Sing Er, aku berjanji padamu. Aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang dan menghasilkan banyak uang dan membelikanmu mobil. Tidak peduli kemana kamu pergi di masa depan. Kamu bisa mengendarai mobil kita. Kamu tidak perlu naik bus lagi, oke? Tentu saja aku serius. Aku berjanji. Apa kamu tidak percaya padaku? Kamu berjanji. Berjanji. Ya. Mua. Mua. Aku berjanji mulai sekarang Wang Lulu akan menjadi istriku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, mengerti? Dah. Mari kita bertemu. Oke. Aku tahu kamu akan minta maaf padaku. Latte favoritmu.
Aku dengar itu. Kamu tidak membawa Wang Lulu ke pernikahan. Kamu terlalu keras kepala. Tentu saja aku salah memarahimu. Ya, seperti biasa. Kamu minta maaf, dan aku akan memaafkanmu. Mari kita urus surat cerai saat ada waktu. Ulangi lagi. Suiran, kamu gila ya? Xing Er. Bisakah kita bicara baik-baik hari ini? Bagaimana bisa kita bicara baik-baik? Hubungan kita selama 7 tahun. Kamu biarkan begitu saja. Apa salahnya hubungan 7 tahun? Bukankah itu hanya beberapa musim gugur? Aku sudah bilang ini ke Wang Lulu. Aku akan bilang lagi padamu. Lupakan masa lalu, lupakan saja. Aku adalah orang yang selalu melihat ke depan. Sueran, apa perlu? Cuma ibuku bilang beberapa hal tentangmu. Ibumu cuma bilang beberapa hal tentangku. Ibumu menghancurkan harga diriku berkeping-keping dan melemparkannya ke tanah, dan membiarkan semua orang menginjaknya. Kamu masih punya harga diri. Kamu miskin dan tidak mau orang lain mengatakannya. Sudah, Ningsin. Kamu masih sombong bilang ini padaku. Kamu pikir kamu putri Sisi? Aku bilang, Ningsin, hari ini aku benar-benar putus denganmu. Kamu pikir aku miskin? Kamu merendahkanku. Aku bahkan tidak merendahkanmu. Wang Lu itu baik. Dia lembut, berbudi, dan manis. Aku sudah bersamamu selama 7 tahun. Aku sangat buta. Bajingan. Suran. Aku memberikan seluruh masa mudaku padamu. Kamu memperlakukanku seperti ini. Suer. Masa mudamu adalah masa muda. Tetapi bukankah masa mudaku juga adalah masa muda? Aku berjanji memberimu masa depan yang cerah. Aku juga bersumpah. Aku berjanji untuk memperjuangkan segalanya. Aku berjanji untuk memberikanmu masa depan. Tapi sekarang kita sudah sampai di titik ini. Siapa yang telah menghancurkan semua ini? Ya. Meskipun aku hanyalah seorang anak miskin. Tapi aku juga punya harga diri. Jika aku harus menukar harga diriku dengan pernikahan, aku tidak bisa melakukannya. Apa kamu yakin ingin menceraikanku? Aku bilang padamu, Suiran, kamu akan menyesal. Hahaha. Kedua, aku sangat minta maaf. Kamu bercerai sementara aku akan menikah. Tidak bertemu beberapa hari. Kamu tampaknya kehilangan banyak berat badan. Jadi wanita ini benar-benar tak bisa hidup tanpa asupan cinta. Kalau tidak, mereka akan seperti terong yang kena embun beku. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Suiran dan aku tidak hadir di pernikahan itu. Pemandangannya benar-benar memprihatinkan. Bagaimana mungkin kami bisa datang? Kami sudah mendiskusikannya dan kami memutuskan untuk mengadakan pernikahan besar-besaran di Lanqiao Internasional. Untuk mengadakan pernikahan besar-besaran.
Banyak orang kelas atas akan hadir. Jika kamu punya waktu, datanglah bersama-sama. Aku belum selesai bicara. Xian'er lupa memberitahumu bahwa meskipun aku sudah bergabung dengan perusahaan ayahku, sekarang aku adalah asisten presiden di perusahaan ayahku. Aku punya mobil, rumah, dan istri yang baik. Bukankah kamu harus mengucapkan selamat kepada kami? Jangan lupa datang ke pernikahannya. Oke? Itu bagus. Oh, dasimu. Tidak ada satupun yang terlihat bagus. Kita akan membeli yang baru setelah pekerjaan hari ini selesai. Tidak apa-apa, jangan terlalu pemilih. Bagaimana bisa begitu? Sebelumnya terserah kamu bagaimana cara berpakaian. Mulai hari ini kamu adalah suamiku Wang Lulu. Kamu harus punya selera. Kita bisa membelinya setelah mengunjungi Lanqiao International. Apakah kamu benar-benar akan melakukannya di Lanqiao International? Apa yang salah? Kenapa kita tidak bisa pergi ke sana? Mungkinkah kamu masih peduli dengan mantan kekasihmu? Kenapa kamu di sini lagi? Apakah kamu bercanda? Aku hanya gugup tentangmu. Selain itu, kita sudah membayar uang muka, dan itu tidak bisa dikembalikan. Oh, Baiklah, baiklah, ayo pergi. yah, peluk aku. Oke, ayo pergi. Oke. Karena desain tema pertunjukan perhiasan ini. Oke, Nona Jingxin, kamu sudah bekerja keras. Tuan Feng, kamu datang tepat pada waktunya. Desain tema pertunjukan perhiasan kami telah selesai. Kami berencana untuk memperluas tema dari lobi ke ruang rapat. Untuk memperluas tema, kami sedang mengerjakan desainnya. Xin. Aku sibuk. Aku cukup sibuk sekarang. Kita bisa membicarakannya nanti. Kenapa kamu? Meskipun kamu kalah dalam pertempuran pernikahan, kita masih teman sekelas lama. Maaf, ya. Biarkan staf saya membawa kamu ke ruang rapat dulu untuk melihat-lihat. Sayang, kita baru saja memesan menu dan proses pernikahan. Kami memilih tanggal 8 bulan depan, yang merupakan hari keberuntungan. Kamu harus datang. Kami mengundang semua teman sekelas, jadi kamu tidak perlu merasa tertekan. Anggap saja sebagai reuni kelas. Kamu tahu, aku selalu sibuk dengan pekerjaan. Aku mungkin tidak bisa hadir pada hari itu. Mari kita bicarakan nanti. Kebetulan aku baru saja bertanya kepada personalia. Kamu kebetulan berada di hotel pada hari itu. Jangan membuat alasan untuk melewatkannya. Tentu saja datang saja. Kami tidak peduli dengan uang. Itu akan lebih baik. Itu akan bagus jika kamu bisa membawa pacar. Ya, aku lupa sejenak. Tidak mudah menemukan pacar yang baik dan kaya. Tidak semudah itu. Jadi kamu harus lebih sering datang. Aku akan memberimu buket untuk membawa keberuntungan. Ah, macet di jalan. Kamu terlambat, apakah kamu khawatir? Ya. Apakah ini yang ke-8? Aku pasti akan hadir. Apa yang kamu lihat? Oh, aku sedang berpikir. Kenapa aku tidak akur denganmu lebih awal? Ya. Tidak terlambat sekarang. Saat pesta pernikahan Suiran dan Wang Lulu, kelas kita harus berkumpul dengan baik. Apakah Ningxin ada di sana? Pernikahan Wang Lulu ada di hotelmu. Kamu harus membantu kami mengaturnya dengan baik. Hei, kita sudah lama tidak bertemu. Dia mungkin tidak akan datang kali ini ya? Ya, kami juga cukup bingung. Bukankah Suelan sedang jatuh cinta dengannya? Cinta mereka sangat membuat iri dulu. Kenapa dia bukan pengantin di pernikahan ini? Biar aku tanya kamu. Maukah kamu menikahi Suiran? Baik miskin maupun kaya. Baik sehat maupun sakit. Kamu akan selalu bersamanya dan mencintainya.
Yang tepat adalah pilihan terakhir. Bunga tidak bertahan 100 hari. Dan tidak ada keindahan yang abadi, tapi hanya hati yang mengejar kesempurnaan. Sayang, jangan tunjukkan kasih sayangmu seperti ini. Atau kamu akan diiri dan dibenci. Meskipun Lulu menunjukkan cintanya begitu banyak, jangan sampai ditampar. Lama tidak bertemu teman sekelas lama. Ningsin akhirnya muncul. Biar aku wawancarai suasana hatimu sekarang. Burung yang sama bulu berkumpul. Orang dalam kelompok. Selamat untuk mereka. Ningsin, aku turut bersimpati padamu. Lulu hanya seorang pria kaya. Jangan sedih. Kamu selalu menjadi panutan bagi para gadis di kelas kita. Meskipun kamu hanya menyukai kekayaan Lulu. Ya Ningsin, semangat. Kami percaya padamu. Jangan membuat masalah. Ningsin berjanji padaku untuk menghadiri pernikahan. Dan aku juga berjanji akan melempar buket padanya. Kuharap dia bisa segera menemukan pasangan yang baik. Hei, jangan khawatir lagi tentang 500 juta itu ya. Terima kasih atas perhatianmu. Ini berkah tersembunyi. Aku sedang berkencan dengan seorang pengusaha muda terkenal di kota ini. Pengusaha siapa dia? Aku akan memberitahumu saat pernikahan. Lulu. Telepon aku. Aku tidak bisa menemukan ponselku. Kenapa kamu mengambil ponselku? Kamu ada di sini. Kamu mengambil ponselku. Apa yang kamu bicarakan sembarangan di grup? Kamu punya pacar. Lalu kenapa? Bukankah itu normal? Aku hanya sedang mengobrol dengan teman sekelas di grup untuk mengundang semua orang ke pernikahan. Niesin juga ada di grup. Lalu ketua kelas bilang bahwa Niesin pasti tidak akan datang. Niesin sangat dermawan. Dia langsung bilang akan membawa pacarnya. Dan dia adalah seorang pengusaha muda terkenal di kota. Wang Lulu, kamu baik-baik saja. Apakah kamu benar-benar berencana membiarkan Ningsin menghadiri pernikahan kita? Bukankah kamu sengaja mempermalukanku? Apa masalahnya? Bukankah itu normal? Selain hubunganmu dengan Ningsin, kita juga teman sekelas lama. Jangan main-main. Kamu sengaja membuatku tidak senang. Oh. Baiklah. Jangan marah. Kamu benar-benar marah. Baiklah. Aku salah. Jika kamu tidak suka padaku, minta dia untuk tidak datang. Jangan marah. Sayang, aku salah. Sebenarnya aku pikir, tidak ada salahnya membiarkan Ningsin datang. Lihatlah, Ningsin sudah punya pacar. Mengapa kalian berdua tidak di pernikahan kita? Untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Dan mulai hidup bahagia masing-masing. Sekarang Ningsin sudah melupakannya. Apa kamu masih belum bisa melepaskannya? Siapa yang belum melepaskan? Aku pikir kamu yang belum melepaskannya. Begitu saja. Kita tidak perlu khawatir tentang ini lagi. Suamiku adalah yang terbaik, benar kan? Lulu. Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh ponselku lagi di masa depan. Aku dengar Feng Xiaokai sangat mudah berubah. Dan juga ada rumor dengan bintang kelas 3 Amei. Pernah ada rumor. Apa masalah besar dengan rumor itu? Kejadian dengan gadis kopi yang terkenal di internet sungguh aneh. Apa yang terjadi? Cepat ceritakan padaku. Feng Xiaokai ini bertemu gadis kopi secara online. Kemudian mereka pergi ke Swiss bersama untuk bermain ski. Mereka sendirian. Pasti ada niat lain di balik itu. Ternyata setelah perjalanan itu, gadis kopi menuduh Feng Xiaokai melakukan pelecehan seksual.
Apa jelas bahwa gadis kopi mencoba menjebaknya? Tentu saja, semua orang tahu itu. Pasti harga yang ditawarkan Feng Xiaokai tidak sesuai dengan harapan harga psikologis gadis kopi. Aku dengar Feng Xiaokai bersahabat baik dengan anak bos kita. Apa proyek kita karena hubungan ini, sehingga dia mendapatkannya? Bos kita Liu dan ayah Feng Xiaokai. Mereka memulai restoran bersama. Dan berkembang menjadi seperti sekarang. Berkembang menjadi perusahaan besar seperti Lan Qiao International. Anak bos kita, ini Zhao dan Qiao. Di depan Feng Xiaokai, seperti ini. Kudengar ketua Liu mengundangnya dengan sangat hormat. Tapi dia tidak bisa diundang kembali. Dia sangat bangga dan berbakat. Dia memulai perusahaan perjalanan dan situs webnya sendiri. Dia sangat luar biasa. Anak-anak orang kaya ini sama saja. Mereka pasti sangat mudah berubah. Kamu salah. Dia hanya terlalu bersih. Tidak ada skandal. Kami sekarang curiga bahwa Xiao Xia. Hei kakak, duduklah. Apa yang terjadi? Hanya saja kamu datang untuk menemuiku untuk terakhir kalinya. Kakak, apa yang terjadi? Kamu tahu apa yang terjadi? Suiran dan Wang Lulu berencana mengadakan pernikahan mereka di Lan Qiao International. Mereka juga berencana mengundang semua teman sekelas kita. Ya Tuhan, bukankah mereka memalukanmu? Ini bukan hal terburuk, lihat. Ini grup teman sekelas kita. Lihat apa yang mereka katakan. Apakah mereka manusia? Mereka keterlaluan. Bagaimana mereka bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Hei kakak, siapa pengusaha muda yang kamu sebutkan? Tidak ada yang namanya pengusaha muda. Tapi jika aku tidak mengatakan itu, aku hanya bisa melompat dari gedung. Mereka keterlaluan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang-orang ini. Xiao Xia, aku punya ide. Dan karir yang sukses. Dan latar belakang keluarga yang baik. Kamu pinjamkan teman online MU padaku. Bosmu, Mr. Zhao dan Qiao Si lubang pohon. Kamu pinjamkan dia padaku. Ketika Suiran menikah, aku akan membawanya. Dan biarkan dia berpura-pura menjadi pacarku. Kalau begitu aku akan lihat apakah Suiran atau aku yang akan malu. Kak, bukankah ini bagus? Xiao Xia, aku kakakmu. Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Halo. Aku Zhao dan Qiao. Pertemuan terakhir, kita agak terburu-buru. Dan tidak sempat memperkenalkan diri. Mr. Treho, kalau begitu aku akan memanggilmu Mr. Zhao, pelayan. Aku pesan kopi Amerika kamu. Latte tolong. Mr. Zhao, namaku Ningsin. Aku di bagian perencanaan. Ngomong-ngomong. Mr. Feng yang bersamamu waktu itu adalah... Oh, Mr. Feng. Mr. Feng adalah salah satu klienku. Saat ini aku sedang mengerjakan kasus untuknya. Oh. Kurasa kamu sedikit berbeda dengan Red Bean Online. Beda bagaimana? Yah. Aku selalu mengira kamu seharusnya ekstrovert dan ceria. Tapi sebenarnya, kamu pendiam dan introvert. Ya, mungkin setiap orang memiliki kepribadian ganda. Setelah pertemuan terakhir, kita jarang mengobrol online. Kupikir, kamu benar-benar hanya ingin tinggal di dunia virtual. Dunia virtual itu indah. Tapi manusia, kita tidak bisa lari dari kenyataan.
Seperti diriku sendiri, meskipun hubunganku tidak ada hubungannya dengan orang lain, aku tetap tidak tahan dengan cibiran dan gosip dari orang lain. Mr. Zhao seperti ini. Hari ini aku datang kepadamu karena ada sesuatu yang ingin ku minta. Ada yang bisa kubantu? Jadilah pacarku. Apa? Bersandiwara sebagai pacarku. Ah. Kenapa? Tuan Pohon Lubang, bisa dengar aku? Kacang merah ada yang mau bilang sama kamu. Oke. Mantan pacarku ninggalin hubungan 7 tahun, kita demi ketenaran. Yang benar-benar bikin kesal. Oke, aku janji sama kamu. Tentu saja. Untuk kacang merah, Tuan Pohon Lubang juga harus keluar. Resepsi pernikahan Tuan Zhao besok. Di restoran Cina Hotel Lanqiao International. Hotel Lanqiao International. Kamu nggak bakal nyesel kan? Enggak. Enggak. Lama nggak ketemu, kamu makin cantik aja. Bener kan? Siapa ini? Kenapa nggak kenalin? Aku kenalin ini pacarku Zhao dan Kiao. Halo semuanya. Senang bertemu dengan kalian. Selamat ya. Senang bertemu denganmu. Semoga kalian berdua bahagia. Dan cepat punya anak. Terima kasih. Tuan Zhao, kamu di sini. Kenapa nggak kasih tahu duluan? Kalau ketahuan ketua bakal marah. Apa aku harus lapor kalau hadir ke pernikahan biasa? Harus lapor sama kamu. Minggir. Masuk. Kenapa Tuan Zhao ini sombong banget? Anak muda berhak sombong. Ngomong-ngomong, kenapa kalian berdua nggak kasih tahu duluan? Kalau kami tahu kalian teman Tuan Zhao, hotel kami pasti kasih diskon besar. Dan soal pelayanan, kami pasti kasih layanan premium. Enggak. Siapa dia? Dia itu pewaris Hotel Lanqiao International. Oh, ini. Dia adalah pewaris Lanqiao International. Dia adalah putra satu-satunya dari legenda pengusaha wanita Liu Lanzi. Dia sangat tampan, generasi kaya yang khas. Ya, aku juga dengar dia seorang retourne. Lihatlah temperamen dan sikapnya, pasti berbeda. Dia sangat luar biasa. Tidak heran dia misterius di grup WeChat. Katanya dia seorang pengusaha muda. Ini sangat menarik. Sekarang dia kaya. Proyek Lanqiao International cukup besar. Pasti bernilai setidaknya 2 miliar yuan. Hidup benar-benar luar biasa. Awalnya dia bahkan tidak mampu membayar setengah juta yuan. Kamu. Siapa yang tahu bahwa Ning Xin sekarang mengejar 2 miliar yuan? Ini berkah tersembunyi.
Sekarang Ningxin telah menjadi Phoenix di cabang. Teman-teman sekelas, kita hampir selesai. Ayo masuk, duduk cepat. Pada hari yang bahagia kita harus bahagia bukan? Benar, ayo masuk. Tamu sudah menunggu. Ketua Oh, apa yang terjadi? Kamu sangat panik. Akhir dunia akan datang. Dan Kiao sudah datang. Dia di mana? Oh, dia datang ke hotel untuk pernikahan. Bukankah dia bilang, tidak akan pernah menginjakkan kaki di Blue Beach International lagi? Pernikahan penting apa? Yang membuatnya melanggar janjinya? Ini pernikahan mantan pacar Ningxin. Dan apa? Cepat katakan. Dia hadir sebagai pacar Ningxin. Pacar apa? Tampaknya Ningxin adalah gadis yang sangat mampu. Tidak heran dia menolak godaan Feng Jingyao. Dia mengincar sarang lamaku. Pergi dan panggil Ningxin untukku. Ya, Ketua. Kapan ini dimulai? Kamu dan dia. Kapan kamu mulai berkencan? Ketua. Saya baru saja masuk ke hotel. Saya baru tahu bahwa Zhao dan Kiao adalah putra Anda. Saya bertanya, kapan kamu mulai berkencan dengannya? Ini seperti ini. Kemarin saya memintanya menjadi pacar saya untuk menghadiri pernikahan teman saya hari ini. Apakah kamu menolak Feng Jingyao karena dia? Karena kamu menimbang dan membandingkan. Kamu pikir Zhao dan Kiao lebih berharga daripada Feng Jingyao dan bisa memberimu apa yang kamu inginkan kan? Tidak, bukan seperti itu. Ketua, Anda harus percaya padaku. Ningxin, biar aku jelaskan. Zhao dan Kiao adalah putraku, dan dia adalah satu-satunya putraku. Dia akan mewarisi segalanya dari Lan Kiao International di masa depan. Apa yang kamu punya untuk menyamai dia? Kekayaan keluarga? Karakter atau kemampuan? Ketua, Anda benar-benar salah paham. Tuan Zhao, dia hanya membantuku dan berpura-pura menjadi pacarku, bukan seperti yang Anda pikirkan. Mama, apa yang kamu lakukan? Aku mendengar apa yang kamu katakan. Apakah kamu akan mengulang trik yang sama? Tuan Zhao, kamu datang tepat pada waktunya. Tolong jelaskan kepada ketua. Kami hanya berpura-pura menjadi pasangan. Apakah itu benar atau tidak? Itu urusanku sendiri. Saya tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Pergi. Berdiri. Siapapun? Siapa aku? Aku adalah ibumu. Tuan Zhao, tolong jelaskan. Kami bukan pasangan yang sebenarnya. Ketua Liu, Anda mendengarku dengan jelas. Ningxin adalah pacarku. Maaf, dan Kiao membuatmu bertengkar dengan ibumu. Jangan terlalu dipikirkan. Begitulah cara Liu Lanxi dan aku bergaul. Dia punya keinginan kuat untuk mengontrol. Jangan takut padanya. Jika dia menyusahkanmu, segera beritahu aku. Tidak, aku hanya karyawan level rendah. Dia tidak akan memperhatikanku. Aku hanya tidak sabar untuk membuatnya kesal. Aku berbohong bahwa kamu adalah pacarku. Maaf. Hari ini cukup menarik. Pertama kamu berperan sebagai pacarku, dan sekarang aku pura-pura menjadi pacarmu. Tapi ini baik, ini adil untuk semua orang. Bagaimanapun, terima kasih sudah membantuku. Sama-sama.
Hong Xiaodo dalam masalah. Bagaimana mungkin lubang pohon hanya berdiam diri? Kamu harus pergi sekarang. Aku tinggal di hotel ini. Oke. Ketua Liu dengarkan baik-baik. Yaningsin adalah pacarku. Betapa indahnya jika dia adalah pacarku. Anggur ini agak membuat mual. Cepat tidur. Oke, Tidurlah. Pertemuan pertama. Semoga kalian berdua bahagia dalam pernikahan dan segera punya bayi. Hidup ini benar-benar menakjubkan. Awalnya aku bahkan tidak mampu membayar 1,5 juta yuan. Tapi sekarang aku menargetkan 2 miliar yuan. Tian Qiao. Permisi, sepertinya aku terlambat. Oh tidak, aku datang lebih awal. Aku selalu terbiasa datang sedikit lebih awal. Oh, ada sedikit keringat di dahimu. Ada sedikit keringat di dahimu. Terima kasih. Kita mau menonton apa hari ini? Film ini adalah film Hong Kong favoritmu. Tebak apa? Film yang sangat kuno. Ini sudah berusia ratusan tahun. Kamu masih menontonnya. Ah, 24/6. Ini favoritku. Ayo masuk. Ayo pergi.
Ini sudah ratusan tahun yang lalu. Aku sudah belajar sesuatu. Selama kamu tidak menyerah, kamu akan selalu punya kesempatan. Aku sudah menyiapkan pendamping film favoritmu. Kamu sangat suka camilan. Camilan ini tinggi kalori. Bukankah kamu bilang camilan favoritmu? Camilan yang dijual di toko kecil di gerbang sekolah? Kamu lupa apa yang kamu katakan. Aku sangat menyukainya. Aku sangat tersentuh. Kamu membawaku begitu banyak camilan lezat saat aku datang menonton film. Kamu membawa begitu banyak pendamping film. Tahukah kamu? Dulu aku pikir rasa Melty Mix agak aneh. Kamu bilang untuk mengikis coklat di luar. Dan maltosa adalah intinya. Ini enak. Waktu kecil ibuku sibuk bekerja dan tidak bisa masak. Dia selalu meninggalkanku segudang camilan. Aku sangat bosan dengan itu. Aku bersumpah tidak akan makan camilan lagi. Tapi sekarang aku bisa makan apa saja yang aku mau. Aku sangat merindukan masa kecilku. Kamu tidak makan? Kenapa kamu selalu memakai sarung tangan hitam? Aku sudah terbiasa. Karena cinta yang tidak diizinkan. Hati Yo Muyun sudah lama terkunci di masa lalu 2046. Tidakkah kamu berpikir begitu? Kita terus mengatakan Gong Li adalah pemeran utama tapi dia mengangkat wajahnya hanya beberapa adegan. Tidak apa-apa, orang Jepang itu seharusnya Murakami kan? Dia sangat tampan. Bukankah kamu bilang kamu paling suka film ini? Itu memang film favorit saya. Sudah lama saya tidak menontonnya. Saya sedikit lupa. Maaf. Halo? Mr. Shao, kami sudah menghubungi pengacara. Dan juga menghubungi beberapa perusahaan besar. Dalam keadaan terburu-buru seperti ini. Sulit untuk mengubah kontrak sementara. Saya mengerti. Terima kasih. Ayo pergi. Ingat? Ada apa? Bisa ceritakan sesuatu? Ingat kolega saya di restoran barat waktu itu? Ya, ada apa? Karena dia membuat kesalahan yang sangat dasar. Dia membuat seluruh perusahaan kami berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Apa serius? Sebenarnya dia selalu berkinerja baik dan bekerja dengan rajin dan memiliki kepribadian yang ceria. Tapi membuat kesalahan dasar seperti itu benar-benar tidak bisa dimengerti. Mungkin dia menghadapi masalah pribadi yang sulit. Apa? Oh, tidak ada. Serius.
Meskipun kamu memberitahu saya banyak rahasia, tetapi setelah bertemu langsung denganmu, saya benar-benar tidak bisa mengatakan itu orang yang sama. Apa bedanya? Kamu terlihat sangat ceria dan emosional di dunia maya. Tetapi dalam kenyataannya, kamu sangat rasional. Tidak masalah, yang penting adalah yang mana yang kamu suka. Setiap orang mungkin memiliki kepribadian ganda. Tidak ada dari kita yang terkecuali. Mana yang adalah dirimu yang sebenarnya? Waktu yang akan memberi tahu jawabannya.